Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga tahun baru ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan kebaikan, karena kebaikanlah yang akan menuntun langkah bertemu dengan kebaikan lainnya. Saya Aminah selaku host dan moderator yang akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu di awal tahun 2023 ini? Saya berharap semua Bapak Ibu sehat sejahtera dan bahagia. Dan tentunya tetap semangat selalu mengikuti webinar yang diadakan oleh IGI Kabupaten Bekasi ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, berikut susunan acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah sambutan dari Ketua IGI Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan oleh Bapak Prawiro Sudirjo, SST, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi oleh Bapak Franciscus Sitanja, dan ketiga adalah sesi tanya jawab, keempat penutup. Sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mas Igi.
Bapak Ibu guru hebat, untuk selanjutnya acara pertama sambutan dari Ketua IGI. Mari kita sambut Bapak Prawiro Sidurjo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Am, pelaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak dan Ibu, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Junjungan Kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia dan yang sedang dalam persiapan memasuki kembali masa sekolah semester genap, ya. Dalam hal ini kita akan memasuki semester kedua. Bagaimanapun juga program pemerintah itu tujuannya baik, yaitu untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah antara lain AKM. AKM itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi, bagaimana mengetahui nilai literasi dan numerasi dari sekolah. Kemudian yang kedua itu adalah raport pendidikan. Di dalamnya ini ada AKM, ada juga dari platform Merdeka Mengajar yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, dalam raport pendidikan ini sekarang akreditasi tidak harus visitasi, jadi tidak usah datang ke sekolah, nanti akan ketahuan data-data sekolah itu dari online, dari big data, jadi nanti ada pembelajaran berbasis data, semuanya ketahuan dari raport pendidikan. Misalnya AKM-nya jelek sekolah ini, nah maka nanti akan dibuat RKS berdasarkan dari raport. Misalnya numerasinya jelek, berarti sekolah ini harus bikin acara apa, literasinya jelek harus bikin acara apa. PMN juga termasuk dalam hitungan rapot sekolah ini. Kalau rapot suatu sekolah itu merah, maka yang kena adalah kepala sekolah, guru-guru kena semua. Jadi untuk supaya kita rapot pendidikannya tidak merah, untuk itu kita sama-sama belajar mengenai platform Merdeka Mengajar ini. Apa sih itu platform Merdeka Mengajar dan hubungannya apa dengan akun Belajar ID, ya, yang gratis itu. Kemudian juga tujuannya apa sih platform Mengajar dibuat. Nah, ini sangat penting kita untuk mengetahui dan aplikasinya nanti dalam pembelajaran kita. Ya, di situ nanti ada video-video dan sebagainya yang kita bisa belajar dari platform Merdeka Mengajar. Semoga kita semua bisa menyerap ilmunya yang akan disampaikan oleh Bapak Fransiskus Sitinjak. Terima kasih kepada Pak Frans, terima kasih pada para pengurus IGI Bekasi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, kita sama-sama bisa belajar mengenai platform Merdeka Mengajar. Demikian sambutan dari saya. Barangkali masih ada yang ingin tahu mengenai IGI Kabupaten Bekasi, bisa juga mendaftar melalui platform juga, melalui platform Play Store, cari IGI online di Play Store handphone masing-masing, ya. Di Play Store ada IGI online, kemudian diinstal. Demikian sambutan dari saya. Selamat mengikuti webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Prawiro sebagai Ketua IGI yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu guru hebat, platform Merdeka Mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala menerapkan kurikulum Merdeka. Informasi lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka dapat kita dengarkan langsung dari pemateri kita. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu kurikulum PT dari pemateri kita, Bapak Fransiskus Sitinjak. Pak Frans, silakan di-share. Oke, baik. Pak Frans ini narasumber kita bernama Bapak Fransiskus Sitinjak SPD. Beliau adalah guru di SD Santo Yusuf Kabupaten Bekasi.
Kemudian beliau juga sebagai Wakasek, Operator Dapodik, dan Proktor ANBK di SD Santo Yusuf. Koordinator TPMPS Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Ketua bidang TIK juga di IG Kabupaten Bekasi, kemudian Ketua Yayasan Kolase Kasih Indonesia, dan anggota tim pengembangan kurikulum merdeka di MPK KAJ. Nah, demikianlah kurikulum vitae beliau. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari beliau, yaitu materi yang berjudul Platform Merdeka Mengajar menggunakan akun belajar ID. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Frans. Baik, terima kasih Bu Aam. Suara saya terdengar dengan baik kah sampai di sana Ibu? Ya baik Pak. Dengar Pak? Ya bagus Pak. Terdengar dengan Bisa baik. didengar Pak. Terima kasih. Kedengaran baik Pak. Ya Pak. Baik, terima kasih banyak Ibu Bapak Guru. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat serta izinnya kita dapat bertemu secara virtual pada sore hari ini. Yang pertama sekali saya mohon maaf kepada Bapak Ibu senior saya karena pada hari ini saya bukan pada sore hari ini saya bukan mengajari, melainkan kita saling berbagi informasi. Duluan kami yang mendapat informasinya, jadi kita saling berbagi informasi demi kebaikan pendidikan, pembelajaran, lembaga-lembaga yang kita di mana kita bekerja pada sore pada pekerjaan kita, di mana kita mengabdi atau berkarya. Baik, materi hari ini yang akan saya bawakan adalah bagaimana penggunaan akun belajar ID yang kita telah peroleh kurang lebih 2 tahun yang lalu pelajarannya. Mohon izin kami akan share screen. Kalau memang agak sedikit melambat, saya mohon maaf karena memang jaringan agak sedikit agak sedikit drop, lagi turun, jadi benar-benar agak sedikit kewalahan nih saling berbagi layarnya. Oke, bagaimana Ibu Aam, sudah tampilkah presentasi saya? Belum Pak. Belum? Ya. Oke. Bagaimana, Ibu? Sudah? Ya sudah Pak. Mau beri konfirmasi? Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kebijakan implementasi kurikulum merdeka atau apa yang biasa kita dengarkan dengan IKM. Implementasi kurikulum merdeka. Kita sama-sama tahu ya, akhir-akhir ini kurang lebih 2 tahun kita terkena pandemi bersama. Bukan hanya usaha atau bisnis saja yang mengalami kendala, yang sangat mengalami kendala atau benturan terkait pandemi itu adalah dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kami melihat pemerintah dalam hal ini mengambil sebuah kebijakan, yaitu dengan meluncurkannya sebuah metode pembelajaran yang dimana kita diberi kesempatan untuk memilih mana yang terbaik yang kita gunakan dalam proses pembelajaran di lembaga di mana kita mengajar. Nah, ada beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah kurikulum 2013 secara penuh. Nah, ini benar-benar tidak ditinggalkan ternyata. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Dan yang pilihan ketiga adalah kurikulum merdeka. Nah, hari ini, sore ini, kita akan lebih konsen kepada pilihan yang ketiga, yaitu kurikulum merdeka.
Apa sih keunggulan daripada kurikulum ini? Yang pertama, pembelajaran itu lebih sederhana ya, lebih sederhana dan lebih mendalam. Itu. Kemudian fokusnya itu kepada materi-materi yang real, yang nyata, yang langsung bersentuhan dengan dunia nyata para peserta didik kita. Ya, fokusnya ke sana. Nah, jenjang mulai dari TK sampai SMA atau SMK itu dibagi menjadi beberapa fase. Jadi kalau TK, nanti di platform itu kita akan bahas lebih dalam ya. Hanya informasinya saja kalau TK itu namanya pondasi dasar. Kelas 1 dan kelas 2 fase A, kelas 3 dan kelas 4 fase B, kelas 5 dan kelas 6 fase C, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat secara keseluruhannya. Tetapi yang perlu dicatat, keunggulan pertama dari kurikulum Merdeka ini adalah lebih sederhana dan mendalam. Kita tahu kurikulum 2013 itu kayaknya sih menurut kacamata saya, kita dikejar-kejar materi. Waktunya, kita hanya punya waktu 12 bulan dalam setahun. Setelah dipotong libur, setelah dipotong untuk ujian, setelah dipotong lain sebagainya, kita hanya paling efektifnya kurang lebih 8 bulan. Dengan materi yang banyak itu, yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sungguh kita mengalami kewalahan. Jadi pada kurikulum Merdeka ini kita diberi satu kemudahan, ya, ada penyederhanaan di sana. Kemudian keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Apa yang dimaksud lebih merdeka? Apakah selama ini kita tidak merdeka mengajar? Merdeka Ibu Bapak, kita merdeka. Tetapi peserta didik dalam tingkat SMA itu tidak ada program peminatan. Itu salah satu contoh yang merdeka. Ya, peserta didik memiliki mata pelajaran sesuai minatnya, bakat, aspirasinya. Jadi kalau katakan saya adalah seorang peserta didik SMA yang duduk di bangku SMA itu, saya tidak suka yang pelajaran fisika atau kimia misalkan atau matematika yang membuat saya sakit kepala kalau berhitung misalkan demikian. Nah, saya itu lebih suka atau menggandrungi olahraga, maka saya bisa melewatkan fase itu dengan konsen kepada minat saya, bakat saya. Yang berikutnya, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi, lebih berorientasi kepada peserta didik, bukan kepada supaya nanti selesai setelah nanti habis tahun ini tema sekian selesai. Dan ya, dan sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Begini Ibu Bapak, peserta didik yang tinggal di Kabupaten Tangerang, peserta didik yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Kalau materinya sama diberikan dengan peserta didik yang tinggal di pedalaman Papua, sungguh tidak adil. Sangat sungguh tidak adil. Mengapa tidak adil? Peserta didik yang tinggal di Kabupaten Tangerang dan di Kabupaten Bekasi atau di daerah Jabodetabek ini mengakses sumber-sumber pembelajaran itu sangat mudah. Dengan berlimpah ruahnya sumber informasi pembelajaran yang bisa mereka gunakan. Bahkan orang tua, kalau si siswa nih peserta didiknya mengalami kewalahan dalam mengakses media pembelajaran, maka si orang tua mampu atau bisa secara mudah untuk mengakses materi-materi yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang ada di daerah pedalaman Papua? Katakan di daerah Teluk Ondama, distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4, dan seterusnya. Bagaimana dengan di pedalaman Sumatera Barat misalkan? Bagaimana dengan peserta didik yang ada di pedesaan yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera? Ini sungguh tidak adil.
Oleh sebab itu, kurikulum Merdeka memberikan rasa keadilan dalam hal proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah lebih relevan dan interaktif. Ya. Di mana relevannya? Karena seluruh pembelajaran yang didesain oleh lembaga dan si guru itu melihat karakter sekolah itu, budaya yang ada di dalam di lingkungan sekolah itu, dan para peserta didik. Jadi kalau sekolah itu ada di pesisir, katakan di daerah pesisir, tentu yang mereka akan kembangkan adalah bagaimana para peserta didik itu mampu berkembang hidup di daerah pesisir. Mereka tidak akan memberikan atau menginsert sesuatu yang berkaitan dengan hiruk-pikuk kehidupan masyarakat atau perkembangan masyarakat yang ada di pegunungan. Jadi itu yang lebih artinya relevan ya. Kemudian isu-isu terkini. Baik, yang berikutnya 3 pilihan implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri. Ini ada 3 pilihan. Bapak Ibu guru, saya pikir 3 pilihan ini kita sudah familiar ya. Nah, pilihan ini untuk lembaga. Apakah lembaga itu mengajukan diri atau memilih mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi? Ya, ini saya pikir kita sudah sangat relevan dengan pilihan-pilihan 3 pilihan yang diberikan oleh pemerintah kepada kita. Ini peta konten dalam memahami pengimplementasian kurikulum Merdeka. Langkah pertama, memahami garis besar kurikulum Merdeka. Yang berikutnya adalah memahami pembelajaran dan asesmen. Ya, nanti kita akan lihat apa-apa saja isinya. Kemudian memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu guru, kelas 1 dan kelas 2 fase A, kelas 3 dan kelas 4 fase B, kelas 5 dan kelas 6 fase C, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat secara keseluruhannya. Tetapi yang perlu dicatat, keunggulan pertama dari kurikulum Merdeka ini adalah lebih sederhana dan mendalam. Kita tahu kurikulum 2013 itu kayaknya sih menurut kacamata saya, kita dikejar-kejar materi. Waktunya, kita hanya punya waktu 12 bulan dalam setahun. Setelah dipotong libur, setelah dipotong untuk ujian, setelah dipotong lain sebagainya, kita hanya paling efektifnya kurang lebih 8 bulan. Dengan materi yang banyak itu, yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sungguh kita mengalami kelelahan. Jadi, pada kurikulum Merdeka ini kita diberi satu kemudahan ya, ada penyederhanaan di sana. Kemudian keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Apa yang dimaksud lebih merdeka? Apakah selama ini kita tidak merdeka mengajar? Merdeka Ibu Bapak, kita merdeka. Tetapi peserta didik dalam tingkat SMA itu tidak ada program peminatan. Itu salah satu contoh yang merdeka. Ya, peserta didik memiliki mata pelajaran sesuai minatnya, bakat, aspirasinya. Jadi kalau katakan saya adalah seorang peserta didik SMA yang duduk di bangku SMA itu, saya tidak suka yang pelajaran fisika atau kimia misalkan atau matematika yang membuat saya sakit kepala kalau berhitung misalkan demikian. Nah, saya itu lebih suka atau menggandrungi olahraga. Maka saya bisa melewatkan fase itu dengan konsen kepada minat saya, bakat saya. Yang berikutnya, guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Jadi, lebih berorientasi kepada peserta didik, bukan kepada supaya nanti selesai setelah nanti habis tahun ini tema sekian selesai. Dan ya,
Dan sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didiknya. Begini Ibu Bapak, peserta didik yang tinggal di Kabupaten Tangerang, peserta didik yang tinggal di Kabupaten Bekasi. Kalau materinya sama diberikan dengan peserta didik yang tinggal di pedalaman Papua, sungguh tidak adil. Sangat sungguh tidak adil. Mengapa tidak adil? Peserta didik yang tinggal di Kabupaten Tangerang dan di Kabupaten Bekasi atau di daerah Jabodetabek ini mengakses sumber-sumber pembelajaran itu sangat mudah. Dengan berlimpah ruahnya sumber informasi pembelajaran yang bisa mereka gunakan. Bahkan orang tua, kalau si siswa nih peserta didiknya mengalami kewalahan dalam mengakses media pembelajaran, maka si orang tua mampu atau bisa secara mudah untuk mengakses materi-materi yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Lalu bagaimana dengan peserta didik yang ada di daerah pedalaman Papua? Katakan di daerah Teluk Ondama, distrik 1, distrik 2, distrik 3, distrik 4, dan seterusnya. Bagaimana dengan di pedalaman Sumatera Barat misalkan? Bagaimana dengan peserta didik yang ada di pedesaan yang ada di Pulau Jawa, di Sumatera? Ini sungguh tidak adil. Oleh sebab itu, kurikulum Merdeka memberikan rasa keadilan dalam hal proses pembelajaran. Yang berikutnya adalah lebih relevan dan interaktif. Ya. Di mana relevannya? Karena seluruh pembelajaran yang didesain oleh lembaga dan si guru itu melihat karakter sekolah itu, budaya yang ada di dalam di lingkungan sekolah itu, dan para peserta didik. Jadi kalau sekolah itu ada di pesisir, katakan di daerah pesisir, tentu yang mereka akan kembangkan adalah bagaimana para peserta didik itu mampu berkembang hidup di daerah pesisir. Mereka tidak akan memberikan atau menginsert sesuatu yang berkaitan dengan hiruk-pikuk kehidupan masyarakat atau perkembangan masyarakat yang ada di pegunungan. Jadi itu yang lebih artinya relevan ya. Kemudian isu-isu terkini. Baik, yang berikutnya 3 pilihan implementasi kurikulum Relasi serta kita bisa memahami secara mandiri maupun secara kelompok. Menteri Pendidikan kita katanya begini, guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi. Itu guru yang terbaik. Jadi bukan karena selesai kita menjadi kita menjadi guru karena kita sekolahnya dulu adalah katakan sekolah keguruan, lalu kita diberikan sarjana pendidikan, lalu berhenti sampai di sana. Tidak, tetapi terus mengembangkan diri, baik secara kelompok maupun secara mandiri. Berinovasi dalam proses mengajar di tempat kita masing-masing. Ini yang sungguh diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, ini alurnya, Ibu Bapak. Ini alur dari dukungan strategi Kemendikbudristek. Kami sudah mendesain khusus. Nanti kami akan kirimkan by chat ini ya, Google Meet. Baik, KMM. KMM itu atau platform Merdeka Mengajar itu dapat diakses menggunakan handphone atau menggunakan PC, laptop atau notebook. Intinya terkoneksi dengan internet. Ya, terkoneksi dengan internet. Lalu setelah terkoneksi dengan internet, kita memiliki akun Belajar ID. Akun Belajar ID dari mana bisa kita dapatkan? Itu nanti silahkan di mana Ibu Bapak guru kalau memang belum mendapatkan akun itu, nanti silahkan
dihubungi pihak kepala sekolah, pihak manajemen, lalu kemudian nanti bersama dengan operator itu bisa request ya, sekarang request. Kalau dulu langsung ada linknya, sekarang kita request, lalu nanti nggak lama ya, beberapa menit itu langsung dikirimkan ke kita akunnya. Silahkan login, lalu silahkan masuk ke platform Merdeka Mengajar ini. Nah, ini fitur-fiturnya yang ada di dalam. Ya, yang ada di dalam. Ini fitur-fiturnya. Kemudian, ini menu yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Ini saya akan lewat saja, karena nanti saya akan langsung demokan ya. Ini kita lewat saja. Oke. Nah, fitur yang ada di dalam itu dibagi menjadi 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah mengajar, belajar, dan berkarya. Itu kata kuncinya. Jadi di dalam itu kita bisa mengajar menggunakan materi-materi yang ada di dalam yang telah disiapkan oleh pihak Kemendikbud dan Ristek. Ya, kita insert seluruh materi-materi yang kita buat, yang kita pakai waktu mengajar, supaya juga dipakai orang atau Bapak Ibu guru di beberapa tempat, ya, untuk mengajar. Dia mendapat inspirasi, lalu menghasilkan sebuah karya. Ya. Ini belajar, berkarya, ya, kita lewat saja. Oke, ini menu komunitas belajar, ini kelompok belajar ya. Seperti tadi yang kami sampaikan, di IGI Kabupaten Bekasi ada komunitas belajar. Namanya komunitas belajar IGI Kabupaten Bekasi, di mana Bapak Ibu guru bisa saling berbagi di sana. Ya, bisa saling berbagi bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di tempatnya, lalu bisa diterapkan juga oleh Bapak Ibu guru yang lain di tempatnya masing-masing, tetapi disesuaikan sesuai dengan budaya, sesuai dengan kebutuhan si siswa. Nah, ya ini panduannya ya, menu utama, ada info terkini, kemudian tentang kurikulum merdeka, pelatihan mandiri, kita lewatkan saja. Nah, Ibu Bapak guru hebat, kami akan kirimkan ke, sebentar, kami keluar dulu. Saya akan cat dulu ke, sebentar. Nanti silahkan Ibu Bapak copy materi yang dibutuhkan, atau mungkin bingung yang mana nih di Play Store, itu sudah juga kami siapkan. Sudah kami siapkan sebuah platform Merdeka Mengajar yang yang didesain oleh IGI Kabupaten Bekasi. Silahkan di-copy, lalu disimpan. Di dalamnya semua terdapat informasi-informasi penting yang kita butuhkan. Oke, lalu link itu apa isinya? Link itu isinya seperti yang tampil dalam di layar Ibu Bapak. Oke, baik. Nah, IGI Kabupaten Bekasi secara khusus mendesain untuk kita bisa belajar. Silahkan Ibu Bapak copy link yang tadi kami kirimkan. Ya, nanti akan tampil seperti ini. Nah, di dalamnya ada tentang kurikulum merdeka. Oke. Kemudian menjadi kontributor perangkat ajar. Kemudian panduan lengkap PNM. Nah, kemudian aplikasi Merdeka Mengajar nanti di Google Play ya. Play Store ya. Kemudian ada video materi paparan Merdeka Belajar episode ke-15 dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Kemudian kumpulan video tutorial penggunaan platform.
Bapak dalam memahami PMM dan kurikulum Merdeka ini. Itu terkait dengan link ini, ya. Silahkan di-copy lalu disimpan di handphone atau di laptop, notebook atau PC masing-masing. Itu terkait dengan link yang perlu kami kirimkan. Yang berikutnya, Ibu Bapak, catatan, ya, ada catatannya. Tadi di awal disampaikan oleh Ketua IGI Kabupaten Bekasi, apa sih kaitannya dengan rapot sekolah? Ini salah satu contoh bahwasanya ada satu sekolah yang sama sekali tidak tidak aktif dalam katakan mengaktifkan akun belajar ID-nya, lalu tidak aktif dalam PMM. Maka seperti inilah rapot yang mereka terima, ya, yang diterima terkait GTK, ya. Ini terkait GTK, ya, Satuan Pendidikan Anda. Merintis. Ini terkait GTK, Ibu Bapak. Ini yang di awal kami sampaikan, yang di awal disampaikan oleh Ketua IGI Kabupaten Bekasi. Proporsi GTK penggerak. Ini juga kaitannya dengan akun belajar ID dan PMM. Ya, jadi benar-benar kita harus mulai untuk bergerak. Ya, bergerak dalam arti mulai untuk membuka, lalu mulai untuk menggeluti, belajar secara mandiri menggunakan apa yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Catatan yang kedua, mungkin ketika kita di awal-awal, ya, mendapatkan akun belajar ID itu, kita mendengarkan bahwasanya drive-nya itu tak terhingga penyimpanannya. Tanggal 2 kemarin, seluruh Indonesia mendapatkan email yang sama yang dikirimkan oleh pihak Kemendikbud dan Ristek ke akun Google, ke akun belajar ID-nya. Dari tak terhingga berubah menjadi hanya 100 giga. Ya, dari tak terhingga. Jadi kalau selama ini kita mendengar apa saja yang disimpan bisa, sekarang ada peraturan baru. Nanti Ibu Bapak bisa cek. Ibu Bapak guru hanya bisa atau diberi kapasitas penyimpanan 100 GB. Lalu bagaimana, Pak? Kalau saya sudah memang terlanjur menyimpan lebih daripada 100 GB atau bahkan sudah 500 GB, dijamin amannya, datanya aman, ya. Jadi datanya aman. Yang tidak bisa digunakan lagi adalah aktivitasnya kalau sudah melebihi kapasitas. Jadi dia hanya stagnan saja, diam. Tapi datanya masih bisa kita pakai. Kita pakai di dalamnya, ya, data yang ada di dalam drive kita itu. Lalu bagaimana solusinya, Pak? Solusinya adalah silahkan di-download datanya yang kita simpan di drive itu, yang sudah terlanjur kita masukkan banyak atau yang melebihi 100 GB, lalu simpan di laptop atau pindahkan ke drive yang kita buat secara mandiri, yang free. 15 GB, katakan demikian, yang satu Google, satu akun itu kan 15 GB. Kita simpan di sana atau dibuat hard disk eksternal. Itu mungkin solusinya untuk saat ini. Mudah-mudahan pemerintah nanti mengeluarkan aturan terbaru lagi dan kembali lagi kepada penyimpanan yang tak terhingga. Baik, mari Bapak Ibu guru gunakan PMM untuk mengajar. Belajar lebih baik dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini adalah teori singkatnya, Ibu Bapak. Teori singkatnya.
Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ya, jadi tidak menunggu tidak harus menunggu nanti ada sesi tanya jawab. Kalau memang langsung mau katakan bertanya, boleh ya, boleh langsung bertanya. Baik, kita akan langsung masuk ya, kita akan langsung masuk ke akun Merdeka Mengajar. Mohon bersabar, kami akan presentasi sebentar. Oke, baik. Ibu Bapak, untuk kita sebagai guru, kami sangat merekomendasikan kita guru itu menggunakan aplikasi untuk searching, untuk mencari data itu menggunakan Opera Mini. Ini sangat-sangat saya rekomendasikan ya, kita sebagai guru yang seperti saya menyimpan banyak link, link apa saja saya simpan supaya saya tidak kewalahan dalam proses aktivitas saya mengajar dan belajar. Nah, Ibu Bapak, silahkan nanti diketikkan saja atau di copy paste dari link yang sudah kami berikan di chat Google Meet sore ini, guru.kemendikbud.go.id, silahkan dibuka. Ya, tampilannya seperti ini, Ibu Bapak. Boleh langsung kita praktekkan ya di tempat kita masing-masing. Ya, silahkan masuk. Lalu silahkan pilih akun Merdeka Belajar ID, Ibu Bapak. Oke, nanti kita akan langsung dibawa ke sini. Kita akan dibawa ke platform ini. Ini adalah PMM, Platform Merdeka Mengajar, di mana yang login adalah saya sebagai guru menggunakan akun Belajar ID. Ya, akun Belajar ID. Nah, ini yang tadi secara sekilas saya perkenalkan. Di sini ada dua tombol, Ibu Bapak. Ada tombol beranda, ada tombol kelas, kemudian ada tombol pengaturan. Saya akan lebih konsen untuk ke kegiatan belajar mengajarnya. Ya, lebih konsen akan kepada kegiatan belajar mengajarnya. Nah, di beranda ini ada tombol belajar kurikulum merdeka. Nah, kalau kita buka, Ibu Bapak, di dalamnya ini ada prinsip dasar. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada CP dan ATP. Mulai dari jenjang fondasi itu sampai jenjang SMA dan SMK. Ya, nanti silahkan Ibu Bapak secara mandiri bisa membukanya. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar. Di dalam tombol ini ada asesmen murid, mulai dari asesmen awal, formatif, sumatif. Nanti kita Ibu Bapak bisa melihatnya di dalam. Kemudian ada perangkat ajar. Ya, perangkat ajar ini adalah perangkat ajar
kurikulum merdeka. Jadi bukan perangkat ajar kurikulum 2013. Nah, di dalamnya ini apa yang kita butuhkan? Apakah itu modul, apakah itu buku, apakah itu modul project? Modul project ini maksudnya adalah project P5, Ibu Bapak. Ya, project P5. Oke. Nah, itu silahkan juga nanti secara mandiri ya. Tidak akan dibahas pada sesi kali ini. Nah, kemudian yang tadi saya sampaikan ada komunitas belajar itu di sini, Ibu Bapak. Ya, di tombol komunitas. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ada komunitas belajar IGI Kabupaten Bekasi di mana saya bergabung di dalamnya. Kemudian ada komunitas belajar .id Kabupaten Bekasi. Jadi di dalamnya ini yang ini ya semua guru yang bergabung, guru Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Bekasi. Tetapi kalau yang ini khusus untuk anggota IGI saja ya, itu kira-kira. Baik. Nah, yang berikutnya di bawah ini ada mencari dan berbagi inspirasi. Ada video-video yang bisa Ibu Bapak tonton, pelajari secara mandiri. Dan ada bukti karya yang bisa nanti di-insert. Sore ini Ibu Bapak, saya akan lebih konsen kepada pelatihan mandiri. Pelatihan mandiri itu maksudnya bagaimana? Pelatihan mandiri ini adalah di mana kita tidak butuh ada seminar. Kita tidak butuh harus ngumpul beberapa orang. Cukup secara mandiri Ibu Bapak bisa belajar, mengembangkan diri sendiri secara mandiri. Kalau tiba-tiba ada waktu setengah jam, 1 jam, 2 jam, itu bisa langsung kita buka. Nah, di dalam pelatihan mandiri ini ada 3 tombol untuk Anda. Artinya disarankan untuk saya, lalu topik, lalu kemudian aksi nyata. Nah, Ibu Bapak, sampai hari ini saya sendiri sudah menyelesaikan materi kurikulum merdeka, hanya tinggal aksi nyatanya saja. Kurikulum merdeka, Merdeka Belajar, ini tinggal menunggu verifikasi, kemudian asesmen, kemudian profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, ya 1, 2, 3, 4, saya sudah menyelesaikan 5 hal yang berada di platform Merdeka Mengajar ini dengan topik yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, Ibu Bapak, di topik ini ketika Ibu Bapak memilih, misalkan kita pilih nih perencanaan pembelajaran SD, ya, oke, kita coba pilih. Nah, cara kerjanya adalah ketika Ibu Bapak masuk ke pelatihan mandiri tadi, lalu pilih topiknya, ya, pilih topiknya. Ibu Bapak silahkan pelajari dulu, ya. Di sini kata-kata kunci yang nanti akan kita pakai dalam memahami perencanaan pembelajaran ini. Modul pertama, modul kedua, modul ketiga. Oke, kita akan lihat modul pertama. Nah, ketika kita masuk dalam modul pertama, di sini kita disajikan, modul pertama itu disajikan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, ini kalau di kurikulum 2013 itu biasa kita kenal dengan KTSP, Ibu Bapak. Ya, di dalam KTSP itu kalau kita coba ingat-ingat nih, kita review kembali, ada yang namanya visi misi, ada yang namanya tujuan pembelajaran dari lembaga itu sendiri, selain daripada tujuan dari pemerintah yang disiapkan oleh pihak Kemendikbud dan Ristek, kemudian rumusan-rumusannya dan lain sebagainya. Nah, di dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau biasa disingkat dengan KOSP ini, antara lain apa? Visi misi, ya, visi misi dan budaya, kemudian memahami CP atau capaian pembelajaran. Ibu Bapak, guru hebat CP ini ada kurang lebih 1000 lembar, kurang lebih, ya. Nanti silahkan dilihat di awal, ada sudah disiapkan oleh pemerintah, nanti di-download yang terbaru. Kemudian di sini ada merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran. Ya,
Kemudian di sini ada kerjakan post-test. Nah, ini strukturnya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan pertama? Silahkan Ibu Bapak tonton video yang sudah disiapkan. Nah, setelah menonton video yang sudah disiapkan ini, secara seksama, Ibu Bapak siapkan kertas catatan ya, untuk kita bisa menulis pelan-pelan, untuk bisa kita mencatat apa nih intinya dari materi ini. Oke, setelah selesai Ibu Bapak, silahkan masuk ke video berikutnya. Ingat, perlu digarisbawahi, ini hanya contoh saja. Berlaku sama untuk semua materi. Cara mengaksesnya, cara kerjanya ya. Nah, ini tentang lingkungan belajar yang nyaman. Lalu kalau sudah kita memahaminya, lalu silahkan latihan pemahaman. Latihan pemahaman ini Ibu Bapak, kalau salah, boleh kita ulang ya. Kita bisa ulang. Kalau katakan salah satu, ya kita bisa next ya. Oke. Nah, setelah selesai, Ibu Bapak lanjut sampai ke bawah. Di bawah ini ada kerjakan post-test. Kerjakan post-test ini setelah selesai. Ya, setelah selesai. Setelah selesai materi ini baru nanti kerjakan post-test. Post-test ini Ibu Bapak, kalau salah satu maka kita disuruh belajar lagi. Mengulang lagi materinya sampai benar-benar seluruh post-test ini berhasil 100% kita kerjakan. Nah, setelah itu baru kita nanti masuk ke modul kedua, modul ketiga dengan cara yang sama. Sampai kepada nanti perencanaan pembelajaran di kita itu dipraktekkan, kita lakukan ya. Modul ajar ini nanti terbuka setelah semuanya 3 materi ini, 3 modul ini selesai. Lalu kemudian kita tunggu. Setelah nanti kita mengerjakan aksi nyatanya, lalu kita tunggu sertifikat yang diberikan kepada kita dengan judul begitu diverifikasi, lalu sertifikatnya akan dikirimkan kepada saya. Jadi yang lain-lain ini, yang warna biru ini, Ibu Bapak bisa perhatikan, ini saya menginsert saja aksi nyata yang akan nanti saya lakukan setelah saya memahami materi itu di tempat saya mengajar. Begitu, Ibu Bapak. Baik, Ibu Aam, silahkan. Mungkin sudah ada yang bertanya. Sebelum saya lanjutkan, boleh kita buka sesi tanya-jawab. Silahkan, Ibu Aam. Cara yang lain untuk masuk ke platform ini, untuk permulaannya seperti apa? Materi. Oke, baik. Baik, kami akan lanjutkan ya. Halo, Bu Aam, boleh saya lanjut? Ya, silakan Pak. Oke, baik. Nah, seperti yang tadi Ibu Bapak saya jelaskan, ketika kita sudah login akun belajar ID itu, langsung saja masuk ke link yang sudah kami kirimkan tadi. Atau silahkan saja diketikkan di... Sebentar, saya akan berbagi dulu. Oke. Oke, bisa saja, mungkin lupa linknya yang mana Pak, boleh saja diketikkan di mesin pencari ini, diketikkan saja login Merdeka Mengajar. Oke. Login Merdeka Mengajar. Oke. Nah, langsung mengarah ke sini Ibu Bapak. Ya, silahkan klik. Nanti langsung masuk
nanti langsung masuk. Misalkan ya saya keluar dulu, ya. Kemudian saya login ya supaya terlihat dengan baik. Nah, ini dia. Masuk Merdeka Mengajar. Oke, kita disuruh masuk. Sekali lagi, masuk ke sini harus menggunakan akun Belajar ID. Tidak boleh menggunakan akun yang lain. Kalau menggunakan akun yang lain, yaitu hanya sebagai masyarakat umum kalau menggunakan Google biasa. Bagaimana Pak kalau akun saya bukan akun guru tetapi akun admin, maka nanti program itu yang akan menyesuaikan. Seperti saya masuk menggunakan akun Belajar ID tetapi yang guru SD. Ya, maka yang akan nanti diberikan kepada saya di PMM ini, di platform Merdeka Mengajar ini adalah yang berkaitan dengan SD. Jadi kalau ibu bapak itu SMP, mengajar di SMP, akunnya adalah akun guru SMP atau SMA SMK, maka program ini sendiri otomatis akan menyesuaikan. Begitu. Jadi seperti ini ya. Oke. Jelas? Jadi loginnya itu menggunakan akun Belajar ID. Itu dulu yang pertama. Karena memang sampai hari ini persentase Bapak Ibu guru yang belum memiliki dan yang belum login sama sekali, belum aktivasi, itu sangat banyak sekali. Jadi memang kewalahannya di sana. Ketika materi ini diterima, lalu saya tidak bisa ngapa-ngapai, tidak sesuai materi ini dengan apa yang saya pikirkan, karena saya tidak bisa masuk. Mungkin ibu bapak guru ada yang memiliki pemahaman seperti itu. Maka sekali lagi kami sampaikan bahwasanya yang pertama sekali yang harus ibu bapak lakukan adalah peroleh dulu akun Belajar ID-nya. Oke, baik Pak Frans. Baik, saya langsung. Ada pertanyaan dari Pak Ebim nih. Boleh Pak Ebim live saja langsung ke Pak Frans? Ya. Silakan Pak Ebim. Oke deh, saya langsung bacakan saja. Izin bertanya katanya, bagaimana bila belum memiliki akun Belajar ID? Sudah meminta ke sekolah, tetapi operator sekolah tidak ada tanggapan. Apa yang bisa saya perbuat? Apakah mungkin bisa membuat Belajar ID sendiri atau bagaimana Pak Frans? Baik. Bapak Ibu guru atau request sendiri. Jadi memang akun Belajar ID itu hanya bisa tidak bisa Belajar ID itu oleh pihak lembaga negeri maupun swasta. Intinya tidak bisa secara mandiri, Ibu Am. Begitu, Pak Ebim. Jadi tidak bisa mandiri. Nah, lalu bagaimana kalau operator tidak menanggapinya? Berarti manajemennya dipertanyakan, ada apa? Sejatinya satu lembaga itu tentu bekerja sama dalam proses pembelajaran ya, KBM, kegiatan belajar mengajar. Karena satu lembaga negeri maupun swasta itu tidak bisa hanya kepala sekolahnya saja yang mengerti sendiri atau hanya operatornya saja yang mengerti sendiri. Kalau menurut saya sih si operatornya tidak paham. Nah, Pak Ebim boleh menyimpan nomor saya. Silahkan nanti sampaikan ke temannya, WA dengan saya akan bantu. Kalau sekiranya operatornya di sekolah temannya Pak Ebim itu artinya tidak paham atau tidak mengerti, saya akan bantu dari jauh. Ya, saya akan berikan nomor handphone saya ya. Oke, baik Pak Ebim sudah jelaskan atau masih ada pertanyaan? Oke, baik. Terima kasih katanya Pak. Nanti akan saya sampaikan.
Nah, ini Sama-sama, Pak Kim, sama-sama. ya nomor Pak Frans langsung saja nanti dikontak ya, agar operatornya mungkin Ya, bisa lebih memahami bagaimana membuat akun belajar ID itu untuk para gurunya. Oke, baik. ya. Satu Eh, lagi sebagai catatan, Pak Ebim dan Bapak Ibu Guru serta Bu Ham, bahwasanya akun belajar ID ini bukan hanya guru saja loh ya yang memiliki, tetapi juga siswa memiliki hak. Jadi siswa itu, peserta didik kita itu memiliki hak untuk akun seperti ini. Baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK. Bagaimana caranya? Banyak tutorial ya untuk di YouTube itu banyak itu di berselancar tutorial bagaimana cara untuk memperolehnya. Tetapi kalau juga sulit nih, masih tetap sulit, silahkan simpan nomor saya. Nanti saya akan berusaha semaksimal mungkin membantu operatornya untuk memperoleh akun belajar ID Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah maupun siswa. Satu lagi catatan, bahwasanya akun admin kepala sekolah hanya akun admin kepala sekolah yang memiliki akses untuk mendownload hasil raport lembaga, raport sekolah. Begitu. Jadi akun guru, akun admin TU atau keuangan di tempat kita, atau admin operator, akun operator maupun admin-admin lain selain guru itu tidak punya hak. Jadi yang memiliki hak untuk mendownload raport sekolah dan memberi input, insert kembali seperti ada timbal balik ya, ada seperti tanya jawab, itu langsung adalah akun admin kepala sekolah. Oke, baik Pak Frans. Ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Roslinawati. Katanya Mbak Rosli ini masih mahasiswa. Apakah bisa dibuatkan akun belajar ID juga seperti yang lainnya, yang seperti di SMP, SMA gitu. Beliau ini adalah seorang mahasiswa. Oh ya, tetapi kalau untuk informasi terakhir yang saya peroleh, akun untuk mahasiswa itu kalau kampus itu adalah kampus Merdeka mengajar. Kampus Merdeka, kampus Merdeka. Jadi kalau dia kampus Merdeka, kayaknya iya. Jadi mahasiswa yang terdaftar resmi. Malah saya berpikir begini, ada beberapa mahasiswa yang pertanyaannya, saya terdaftar nggak sih ini di perguruan tinggi? Itu sangat mudah sekali untuk mengeceknya. Baik itu S1, S2 maupun S3. Dia diberikan akun belajar ID. Apalagi sekarang saat ini yang lulus SMA ketika memegang kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, itu lumayan banyak ya fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah kaitan dengan perkuliahan. Jadi apakah mahasiswa memiliki akun itu? Menurut kacamata saya, ya. Tetapi lebih pastinya nanti silahkan ditanyakan ke administrasi fakultas masing-masing. Itu lebih jelasnya di sana. Tetapi dari seluruh informasi, dari aturan yang sudah disampaikan oleh pihak pemerintah, saya yakin ya. Silahkan lebih lanjut nanti ke fakultas masing-masing. Oke, jadi pada dasarnya akun belajar ID ini bisa diakses dari jenjang SD ataupun sampai mahasiswa ya Pak Frans. Dan mungkin benar Ibu. Ya, dan mungkin untuk mendapatkan akun tersebut seperti mahasiswa mungkin bisa langsung ke Kaprodinya atau langsung bertanya ke Kaprodi masing-masing. Nah, satu lagi nih. Benar. Dari Mbak Rosli juga sampai kapan nih akun belajar ini bisa digunakan katanya? Oke.
akun kan belajar siswa SD begitu ya, ada SD-nya. Ketika dia masuk ke SMP, itu tinggal nanti diupdate oleh lembaga itu. Nah, seperti apa sih akun itu? Saya akan berikan tampilan sebentar. Jadi main HP kan? Jadi main HP kan? Kurang lagi anteng-antengnya kok. Nih, lah, jadi pegang HP lagi. Baik, Ibu Bapak, mohon izin saya akan berganti layar. Ya, kebetulan Ibu Bapak yang mengolah akun Belajar ID di lembaga di mana saya mengajar berkarya ya, kelas 1 terdaftar di Dapodi, sudah muncul nomor induk siswa nasionalnya. Kita bisa langsung request. Contohnya seperti ini. Salah satu siswa saya yang bernama Gabriel, pemerintah mengirimkan akun Belajar ID-nya seperti ini, Bu Bapak. Gabriel 0251@sd.belajar.id. Ini contoh. Nah, ketika siswa ini, si Gabriel ini nanti masuk ke jenjang SMP, beliau tinggal berikan saja akun ini ke operator di mana dia mendaftar di SMP, lalu nanti ini akan berganti menjadi SMP. SD ini akan berganti menjadi SMP. Begitu juga dari jenjang SMP ke SMA atau SMK. Begitu. Nah, banyak kemudahan ya. Banyak kemudahan sebenarnya ketika katakan Bapak Ibu Guru memiliki akun ini. Yang pertama adalah Canva. Ya, yang selalu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk proses belajar mengajar. Ya, seperti 2 minggu yang lalu Jumat, ya, itu kita ada webinar tentang bagaimana memanfaatkan Canva. Ya, waktu itu saya masih ingat yang menjadi narasumbernya adalah Ibu Aam yang sekarang menjadi moderator dan MC kita terkait penggunaan Canva kaitan dengan infografis materinya waktu itu, kalau saya tidak salah. Nah, sangat diberi kemudahan Ibu Bapak. Maka yang belum memiliki akun Belajar ID, harapannya ya silahkan untuk mendapatkannya, memperolehnya. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak Frans. Ini contohnya ya. Ya, ini. Ya, ini dia contohnya. Saya login menggunakan akun Belajar ID. Begitu Ibu Bapak. Oke, silahkan pertanyaan berikutnya Ibu. Ya baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Ulpah. Jika dalam satu sekolah banyak yang belum mengakses PMM, apa pengaruh atau dampak yang diterima oleh sekolah tersebut, Pak? Oke, baik. Saya akan kembali mempresentasikan, ya, berbagi layar sebentar. Iya. Apa dampaknya? Tadi memang di awal sudah saya sampaikan, tapi saya akan share kembali. Nah, oke, ini adalah salah satu sekolah yang sama sekali gurunya tidak mau tahu. Hanya ada beberapa orang dari jumlah total guru. Inilah nilai pengembangan guru. Ini dampaknya, ini rapot terbaru yang saya peroleh. Nah, ini proporsi GTK, guru tenaga kependidikan di lembaga itu. Apa dampaknya? Kalau rapot ini terus begini-begini saja,
Maka ya mungkin ketika waktu asesor datang kita masih bisa tutup-tutupi ya seluruh kejelekan lembaga kita dengan cara katakan si asesornya kita ajak berdamai. Lalu kemudian dia tuliskan nilai A. Kalau sekarang tidak bisa lagi, mungkin rapot kita, akreditasi sekolah kita, negeri maupun swasta, ya sama saja, itu nilai A. Kalau memang masih begini, dengan beberapa, katakan 3 tahun atau 4 tahun, maka bisa saja menjadi nilai C. Akreditasi kita dari A menjadi C. Ini dampak langsung ke lembaga yang tidak bisa ditunggu-tunggu. Oke, secara prakteknya Anda bisa, tetapi pemerintah kan tidak lihat itu. Anda kan harus melaporkan sebagai guru. Di mana saya melaporkannya? Ya di platform tadi. Di platform tadi. Sesuai dengan jenjang kita masing-masing. Begitu, Ibu Am. Oke, baik. Bagaimana Bu siapa ya tadi? Oke deh, langsung saja nih ada pertanyaan lagi Pak Frans dari Silakan Bu Am, pertanyaan berikutnya. Dari Bu Fitriyanti ya Pak ya. Bu Fitri ini sekolah. Suaranya belum terdengar Bu Am. Oh ya maaf. Iya, dari Bu Fitriyanti Pak. Ini sepertinya Bu Fitri ini dari sekolah swasta. Ada juga kah akun Belajar ID? Karena sekolah saya swasta dan saya juga saya sudah melaporkan ke operator sekolah untuk membuat akun saya, tetapi sampai sekarang belum ada respon juga Pak, katanya seperti itu. Untuk swasta nih, sekolah swasta ada juga nggak Pak untuk Belajar ID ini? Ya. Baik, Ibu Fitriyanti, saya mengajar di swasta ya, tadi disampaikan oleh Ibu Am. Saya mengajar di lembaga swasta. Nah, lembaga swasta, negeri maupun swasta itu sama-sama punya hak, Ibu. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi tidak ada yang karena saya negeri maupun saya di swasta lalu tidak ada. Sebentar saya presentasi sembari ya. Ini agak low. Sebentar. Saya akan ayo. Baik, sekali lagi Ibu Fitri, saya mengajar di swasta. Sama kita ya, sama. Jadi saya dan Ibu sama-sama di swasta. Lalu ketika saya sampaikan ke operator dan tidak ada responnya, hanya 2 mungkin pemikiran saya. Dia tidak tahu fungsinya apa. Yang pertama, tidak tahu fungsi akun itu untuk apa. Yang kedua, memang dia tidak mengerti. Tidak mengerti bagaimana cara untuk memperoleh akun itu. Maka sekali lagi Ibu Fitri silakan tulis nomor saya. Nanti saya akan bisa berkomunikasi dengan operatornya. Saya akan bantu. Begitu Ibu Fitri. Ya, sekali lagi negeri dan swasta tidak ada pembedaan di sana. Bukan karena negeri lalu diberikan, swasta tidak usah diberikan, tidak begitu. Sama-sama ya, karena dalam proses pendidikan, negeri maupun swasta memiliki tanggung jawab yang sama. Regenerasi ini dipikul bersama. Bagaimana generasi ini besok, bagaimana masa depan mereka itu dipikul bersama. Jadi bukan hanya dipikul oleh 1-2 lembaga. Begitu, Ibu Fitri. Oke, baik, berlanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Ini dari Silakan Ibu. Dari Bu Ine Valentin nih, izin bertanya, bisa minta ajarkan nggak untuk aksi nyata dalam PPM? Apakah PPM ini akan berlangsung jangka panjang atau berkelanjutan? Gitu Pak Frans nih, minta diajarkan bagaimana masuk untuk aksi nyata dalam PPM ini. Baik, aksi nyata itu sesuai dengan judulnya ya. Sesuai dengan topik-topiknya. Aksi nyata yang dimaksud itu adalah begini. Apa yang sudah saya lakukan sebagai guru ketika saya mempelajari, mengembangkan diri secara mandiri melalui materi-materi yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui PMM ini, lalu saya membuat aksi nyata. Nah,
Kira-kira bagaimana aksi nyatanya? Sebentar saya akan share screen dengan materi aksi nyata yang sudah saya siapkan. Baik, tadi Ibu siapa Bu Am yang bertanya? Ibu Ine, Pak. Ibu Ine Valentin. Ibu Ine Valentin, Pak. Halo, Bu Am? Valentina. Iya, Bu Ine Valentin. Ibu Ine? Iya. Oke. Ibu Ine, ini adalah salah satu aksi nyata yang saya buat dan sudah saya upload. Ya, nanti bisa juga diperoleh di dalam dicek di dalam PMM itu. Oke, strategi penerapan Merdeka Belajar. Salah satu strategi yang saya sampaikan adalah pembelajaran berbasis demonstrasi di dalam sekolah. Oke, Merdeka Belajarnya bagaimana? Kemudian topik-topiknya apa saja, ya? Nggak ada jamnya, Ge. Buat sertifikat seminar. Kemudian strategi pembelajaran, ya, oke, yang mengarah kepada materi yang saya sudah peroleh, ya, ini strategi-strateginya. Bagaimana nanti pembelajaran itu bisa dilakukan. Nah, ini kegiatannya dan bisa dicek nanti di YouTube di link yang sudah saya siapkan. Ini adalah tutorial membuat patung dari tepung gipsun, ya, yang saya sudah ajarkan, dan pembelajaran bagaimana prosesnya itu juga sudah saya masukkan insert ke sini. Oke, itu contoh membuat, merancang, ya, apa namanya, terkait aksi nyata yang ada di akun di PMM tadi. Baik, setelah jadi, lalu kemudian kita tadi kan saya desainnya itu di PowerPoint ya. Nah, sekarang saya tinggal rubah menjadi PDF karena data yang bisa masuk ke dalam aksi nyata ini adalah extensionnya adalah PDF. Jadi tidak bisa berbentuk PowerPoint. Makanya mengapa ini saya insert ke dalamnya adalah PDF. Jadi tinggal di-convert saja. Begitu untuk bagaimana minta ajarkan, sebenarnya itu adalah apa yang kita lakukan ketika proses mengajar, Ibu Ine. Jadi apa-apa saja nih yang kita ajarkan sesuai dengan materinya, materi topik-topik yang kita punya, ya, katakan topik kurikulum merdeka, perencanaan pembelajaran, asesmen SD, proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD, misalkan demikian. Lalu materi di kelas kita ketika mengajar, maka ketika kita mempraktekkannya, tinggal kita upload di dalam, kita buat berbentuk dokumen, lalu kita upload. Kira-kira demikian, Bu Am, Ibu Ine. Oke, baik, Bu Ine, apakah sudah cukup jelas? Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya nih dari Bu Wilastri. Izin bertanya, saya awalnya ngajar di swasta, sekarang di negeri.
Di swasta saya sudah mendapatkan akun belajar ID. Nah, apakah akun belajar ID yang saya dapatkan di swasta itu bisa digunakan di sekolah negeri ini atau harus bikin akun baru lagi, Pak? Oke, baik, Bu Am. Kasus serupa pernah saya temui di beberapa tempat ya. Ketika sebenarnya akun itu tidak masalah ya. Tinggal nanti di request saja ke pihak dinas setempat untuk memindahkan. Kan akun ini sesuai dengan di mana kita terdaftar, kan begitu. Misalkan melalui Dapodik ya maksud saya. Di mana kita terdaftar sebagai pengajar atau menjadi guru di lembaga mana, itu dibuktikan dengan Dapodik. Maka, katakan awalnya saya di Dapodik di swasta nih. Akunnya sudah punya. Lalu kemudian saya sekarang mengajar di negeri. Lalu bagaimana akun ini? Itu bisa dipindahkan. Bisa dipindahkan akun itu, karena kan sekarang tidak lagi di swasta mengajarnya, atau nama saya tercatat di sana, melainkan di negeri. Nah, ada yang mengalami hal itu tidak bisa dipindahkan. Mengapa? Karena memilih induknya pertama itu di swasta. Di negeri adalah mungkin untuk menutupi jam belajarnya, supaya memenuhi kriteria 24 jam. Misalkan demikian, maka yang pertama diselesaikan adalah Dapodiknya dulu, dibenarkan dulu di mana sebenarnya dia tercatat. Nanti setelah sudah selesai itu ya gitu. Jadi mudah sebenarnya ya, tidak sulit. Kenapa terjadi banyak seperti yang disampaikan oleh Ibu Wilastri ini ya mungkin karena ketika pindah di sana mungkin belum dikeluarkan, bisa saja. Itu mungkin agak sulit. Maka silahkan diselesaikan dulu kaitan dengan Dapodiknya. Itu saja. Oke, baik. Bagaimana Bu Wilastri? Sudah jelas? Oke Pak, nah ini ada Bu Marta Rosita nih telah mengangkat tangan. Silakan Bu Marta untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Frans. Oke deh, untuk pertanyaan berikutnya nih dari Bu Endang Pak. Ya. Ya, ini pertanyaannya adalah untuk mengerjakan kegiatan di Merdeka Belajar ada batasan waktukah, Pak? Ada batasannya nggak, Pak? Oke. Karena saya juga sudah ketika menyelesaikan itu langsung dengan jangka waktu yang cepat ya, nggak begitu lama. Jadi memang saya belum pernah mengalami ada batasan waktu, tetapi mungkin begini. Ketika kita sudah memulai satu topik, ini hanya tips dan trik saja, memulai satu topik, maka kita berusaha menyelesaikannya secepat mungkin. Misalkan, topik sekarang yang akan mau saya selesaikan adalah topik kurikulum merdeka. Maka saya akan secepatnya menyelesaikan ini. Lalu ada mungkin adakah batas waktu ketika kita nggak usah dulu dikerjakan, mungkin begitu. Saya masih punya pekerjaan yang lain, ya nggak masalah. Apakah ada nanti masalahnya dengan akun belajar ID saya? Oh, tidak ada masalahnya dengan akun itu. Yang menjadi masalah ya rapot sekolahnya. Begitu. Tetapi kalau katakan dikerjakan nih, saya mengerjakannya contohnya ini, tetapi tidak ada batas waktu, tetapi rekomendasi ada. Rekomendasi di aplikasi ini ada. Nah, rekomendasi penyelesaian topik 20-27 hari. Ada ya. Apakah pernah di-cut? Ya belum pernah sih. Sejauh ini belum pernah. Tapi apakah setelah saya nanti login di akun di PMM ini lalu harus mengerjakannya? Karena memang saya mengajarnya ini sangat padat sekali ya,
nggak langsung bisa nggak dikerjakan juga nggak masalah. Tidak harus mesti langsung dikerjakan semuanya begitu ya, atau diburu waktu. Tidak. Platform Merdeka Mengajar ini memang diperuntukkan untuk kita sebagai guru yang memang mau mengembangkan dirinya secara mandiri. Kalau menurut saya, maka tidak harus semuanya saya selesaikan secepat mungkin, tidak. Jadi berproses Ibu Bapak ya, berproses. Jadi apa yang kita pelajari secara mandiri kita terapkan di lembaga kita masing-masing, di tempat kita mengajar, lalu kita dokumentasikan menjadi sebuah aksi nyata. Kira-kira demikian Bu Am. Ya, pada intinya tugas-tugas yang ada di Merdeka Belajar itu bisa dikerjakan fleksibel ya waktunya ya Pak ya, bisa disesuaikan dengan waktu luang kita. Jadi tidak ada deadline-nya. Yang penting kita secara kontinu mengerjakan tugas-tugasnya, begitu ya Pak ya. Iya. 24 jam ya. Aplikasi ini online 24 jam. Mungkin, aduh Pak, bagaimana kalau siang atau sore sampai malam itu nggak internetnya naik turun. Bagaimana kalau jam 1 malam saya upload aksi nyata saya? Bisa. Jadi aplikasi ini 24 jam. Oke deh, ada. Begitu, Pak. Iya. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Endang? Apakah sudah jelas penjelasan dari Pak Frans? Ya, terima kasih Bu Aam. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Tadi saya dengar ada penjelasan jika tidak mengerjakan itu akan berpengaruh terhadap rapot sekolah gitu ya Pak? Iya benar. Soalnya gini Pak, di sekolah saya masih banyak rekan atau guru-guru yang tidak mengerjakan gitu. Jadi dari sekian guru mungkin hanya ada beberapa orang. Jadi itu berdampak untuk sekolah juga ya Pak ya? Maksudnya? Iya, rapot sekolah. Oh gitu, ya. Iya, benar. Baik, terima kasih Pak. Memastikan saja ya. Iya. Ya, Pak Frans. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Marta. Kalau akun kepala sekolah itu sama atau tidak Pak dengan akun guru? Aksesnya, saya pikir sama ya, tetapi aksesnya mungkin yang lebih banyak. Salah satu contohnya ada, bisa akses untuk mendownload rapot sekolah, beri katakan masukan terkait dengan kaitan dengan apa yang ditanyakan oleh pemerintah kepada lembaga itu, baik atau tidak, puas atau tidak, seperti survei begitu ya, itu menggunakan akun kepala sekolah. Nah, setahu saya, katakan nih, saya lupa password ini, password saya, akun belajar ID saya. Nah, saya bisa merestart itu atau merestart kembali password akun belajar ID saya itu menggunakan akun kepala sekolah itu, begitu. Jadi aksesnya yang lebih banyak, aksesnya diberikan lebih banyak daripada akun guru. Begitu juga dengan akun belajar ID siswa, kita lebih banyak aksesnya ya sebagai pendidik, akun sebagai pendidik daripada si siswa tadi gitu. Jadi punya ini masing-masing. Aplikasinya memang sama, satu platform Merdeka Mengajar, tetapi begitu masuk ke dalam fitur-fiturnya mungkin akan berbeda-beda. Oh iya. Bermacam-macam gitu. Fungsinya lebih kepada fungsi daripada akun tersebut. Tapi akunnya sama ya, sama-sama akun yang dikeluarkan oleh pihak Kemendikbud, lalu sama-sama akun belajar ID. Gitu kira-kira. Banyak terima kasih Pak. Sama-sama Ibu, sama-sama. Nah ini mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak Frans. Dari Bu Nuna nih, Bu Nuna Nina. Pak Frans, apakah nantinya IGI Kabupaten Bekasi bisa mengadakan pelatihan untuk mengimplementasikan PPM ini secara bersama? Atau bisa menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM ini? Mungkin maksudnya secara offline kali ya Pak ya, dari Bu Nuna ini.
Selamat di beberapa waktu yang lalu itu kurang lebih seminggu. Kebetulan dari Balai Besar Provinsi kebetulan itu kurang lebih seminggu. Balai Besar Platform Merdeka Mengajar. Jadi materi ini sebenarnya dalam seminggu kita agak banyak dapat waktunya seminggu. Dari pagi dari itu dimulai itu sekitar pukul 8 sampai pukul 9 malam selama minggu berturut-turut. Nah, lalu penjelasan hari ini itu hanya mengarah kepada supaya kita lebih mandiri dalam menyelesaikannya. Lalu kalau kemudian mengalami benturan, itu boleh kita saling bertanya. Begitu. Lalu kalau seperti kata ini permintaannya bukan pertanyaan. Intinya ini kayaknya mengarah kepada permintaan Pak Ketua IGI Kabupaten Bekasi, sekiranya nanti bisa difasilitasi. Begitu Ibu Nina, nanti didengar saja informasi dari tim official ini ya, office dari ini, tim para pengurus IGI Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan bisa difasilitasi. Mohon doanya. Kalaupun difasilitasi itu pasti offline, bukan online. Oke, baik Pak Frans. Begitu, Ibu Am. Ya, ya Insya Allah ya, ini suatu masukan untuk IGI Kabupaten Bekasi, terutama kepada ketuanya nih, kepada Pak untuk mengadakan mungkin salah satunya webinar atau workshop ya Pak Frans, workshop offline tentang kurikulum platform Merdeka Mengajar ini. Karena di setiap sekolah ini biasanya ya, kalau di saya tuh di sekolah negeri, kita tuh dari pengawas didatangkan satu orang pengawas dari dinas untuk mengadakan workshop seperti ini, platform Merdeka Mengajar. Jadi setiap guru diwajibkan menginstal platform PPM ini di HP-nya, kemudian ya seperti ini diajarkan bagaimana cara memasukkan tugas-tugas, membuka sebagai guru SMP ya seperti itu. Di setiap sekolah negeri biasanya didatangkan pengawas dari dinas untuk menyampaikan materi seperti ini. Nah mungkin benar. Ya. Oke Pak Frans, sepertinya kita sudah sampai di penghujung waktu nih, sudah 16.42. Alhamdulillah ya, tak terasa sudah mau hampir jam 5. Ya, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru hebat yang sudah setia mengikuti setiap webinar yang diadakan oleh IGI Kabupaten Bekasi. Sebelumnya untuk kenang-kenangan nih Pak Frans, kita foto bareng dulu yuk dengan Bapak Ibu yang hebat ini nih, Bapak Ibu guru hebat. Silakan dibuka dulu videonya agar bisa kita foto bersama. Baik. Ibu Bapak mohon izin saya akan foto. Silahkan diaktifkan kameranya masing-masing. Kami tidak tahu Ibu Bapak ada di mana, tetapi ya silahkan berpose saja. Nanti kami akan kirimkan gambarnya di grup ya. Dan jangan lupa mengisi presensi. Materi itu ada di presensi Ibu Bapak ya. Jadi kami tidak memberikan secara terpisah. Jadi sertifikat dan presensi itu sama. Oke, sudah siap Bapak Ibu, silakan. Tersenyum manisnya. Iya. 3. Oke. Besar, kami save dulu. Oke. Yang lain, silahkan. Satu, 2. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Am.
Oke, baiklah. Sebelum berpisah, saya ingin memberikan pantun untuk Bapak Ibu guru hebat sekalian. Siang hari makan kuaci, makan bareng Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cakep. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di webinar yang berikutnya, jangan lupa ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Terima Thank you. banyak. Terima kasih semuanya. Luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu guru. Semua.